Ada satu modifikasi di tenda saya. Anginnya sepoi-sepoi tapi dingin. Isi seliter aja. Pertamax biasa atau enggak? Pertamax biasa. 11 ya. Makasih. Yap. Di pom selanjutnya, saya mengisi bahan bakar kembali dalam kondisi penuh. Jalur yang saya ambil menuju arah Gambung dengan pemandangan kebun teh dan pohon pinus. Kali ini saya sudah sampai di daerah Pasar Batu Jajar dengan kondisi jalan yang begitu padat merayap serta panas yang menyengat di siang hari. Arah selanjutnya setelah ini akan melewati Stadion Sepak Bola Sijalak Harupat, yaitu di kawasan Soreang. Alhamdulillah sudah setengah jalan di Stadion Jalak Harupat, istirahat sebentar. Sekarang juga sedang musim kemarau, terik matahari sangat menyengat, jadi harus benar-benar butuh air saat di perjalanan supaya perjalanan tetap lancar dan juga saya bisa berkonsentrasi di jalan. Saya lanjutkan, sudah saatnya sholat zuhur. Yang belum sholat, ayo sholat dulu. Oke, sekarang lanjut lagi. Setelah melaksanakan sholat zuhur, terkadang saat dalam perjalanan terasa tanggung sekali. Yang sedang menikmati lika-liku perjalanan, apalagi lalu lintas begitu lancar. Karena sudah kewajiban bagi seorang muslim, saya harus melaksanakan sholat tepat waktu. Di jalan ini belok kiri, masuk jalan Gambung. Kalau lurus itu tujuan ke Ciwidey. Alhamdulillah sekarang sudah sampai ke jalan perkebunan teh Gambung. Situasi jalan perkebunan sangatlah indah dan nyaman. Tidak banyak ramai kendaraan lalu lalang karena bukan jalanan umum. Hanya saja jalan ini tidak terlalu lebar. Cukuplah buat kendaraan mobil kecil. Jadi saat saling berpapasan harus hati-hati. Kondisi jalan sudah bagus karena sudah dicor. Istirahat dulu. Saat ini saya memakai motor Matic. Ini kepunyaan saudara saya. Jadi dikarenakan motor ini itu ada kendala, diperbaikilah dulu dan membutuhkan cukup banyak waktu. Mengapa memakai motor ini? Dikarenakan waktu itu tidak sempat untuk menyelesaikan dan akhirnya gantian dulu dengan si kuning, dan saya memakai si hijau motor Matic ini. Untuk perlengkapan campingnya seperti biasa, di sini saya coba ikat dan bisa dibawa. Kemudian membawa tas carrier. Nah ini nih saat perjalanan yang membuat kaki saya pegal. Tidak ada tempat untuk pijakan kaki, jadi terkadang saya menggantung di sini.
jadi sangat pegal. Jadi akhirnya opsi saat berkendara memakai step boncengan belakang, seperti membawa motor yang pakai underbone, pegel. Jadi banyak istirahat, menikmati indahnya kebun teh. Mantap sekali. Perjalanan menuju tempat kemah mungkin 8 kiloan lagi, dengan jalanan yang begitu bagus, dan perlu hati-hati juga karena kan lebar jalannya yang kecil. Jadi kalau papasan dengan mobil terutama harus mengalah. Yuk kita lanjut lagi ke tempat perkemahan. Setelah perkebunan teh akan memasuki jalan yang masih terlihat hutan asli dan banyaknya pohon rindang. Kalau lewat malam-malam pasti akan terasa mencekam, sepi dan dingin. Tapi memang enak jalannya. Nanti juga setelah jalan ini akan ada kebun teh lagi. Di sana saya akan melewati beberapa tempat wisata seperti Pinus Tilu. Sekarang waktu menunjukkan pukul 1:30 siang waktu Indonesia Barat, tetapi udara sudah dingin. Saya sarankan saat berkendara memakai motor lewat jalan ini waktu sore hari, pakai baju hangat yang cukup. Tidak lupa juga pakai sarung tangan agar telapak tangan tidak kapalan. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Nah, ini akan melewati wisata Pinus Tilu Camp yang menyajikan glamping di pinggir sungai. Dari sini hanya 2 km lagi akan sampai. Sudah sampai tuh di depan, langsung saja belok kanan, masuk dan ikuti jalan tanah berbatuan ini.
meluruskan kaki karena pegal. Cocok di sini pilihan tempatnya. Pemandangan ladang kebun teh dan juga pohon pinus. Di perjalanan tadi cukup lancar, hanya terkendala saat macet di jalan nasional, terutama tadi lewat pasar. Untuk ke jalan daerah Gambung perkebunan teh di Pangalengan ini tidak ada kemacetan, lancar-lancar saja, hanya jalannya yang kecil dan juga berkelok-kelok, tapi bagus, sudah dicor, jadi aman. Selanjutnya membangun tenda di sana saja. Ada satu modifikasi di tenda saya, nanti akan dijelaskan saat mendirikan tenda. Tendanya masih sama, cuma ada modifikasi di tendanya. Sekarang menikmati suasana pohon pinus, angin serta sunyi dan suara burung. Alangkah baiknya beristirahat dulu dan membuat minuman. Karena waktu masih panjang, belum sore hari karena masih jam 2. Biasanya setelah sampai langsung mendirikan tenda, tapi kali ini coba bersantai dulu. Saya buat meja portable untuk memasak bersantai karena setelannya ini untuk duduk, dan jika memakai kursi jadinya mejanya terlalu pendek, tapi tidak apa karena yang penting itu fungsinya. Meja ini bisa dibawa kemana-mana karena ini DIY, jadi bisa dilipat. Layer pertama tenda sudah didirikan. Nah, ini yang saya modifikasi. Jadi kan terlihat nih, di sini bahannya polister kain tertutup. Sementara ini samping dan juga pintu sudah beberapa kali camping. Walaupun ini ada 2 layer, saat angin kencang, udara dinginnya begitu masuk dan membuat kedinginan di dalam tenda. Nah, saya mengakalinya. Bagaimana caranya? Tadinya saya mau menjahit sampai sini, tetapi sayang kalau dijahit nanti malah rusak. Nah, saya mendapatkan ide, kenapa tidak dipasang kancing snap. Ini bahannya dari plastik, bukan yang besi. Di bawahnya juga saya pasangkan kancing snap dengan lem. Ya, kalau yang di bawah ini. Kalau yang dari pinggir framenya ini dimasukkan karena tidak apa-apa, ini tidak merusak. Kalau yang bawah dilubangi merusak lapisan kain polisternya ini. Jadi saya hanya lem pakai lem tembak dan juga lem penguat lainnya. Nah, sekarang saya akan pasang kain tambahannya. Nah, bahannya itu ini. Saya menjahitnya sendiri DIY. Memilih warna putih lagi
Dan ini bahannya juga untuk tenda. Jadi ini tinggal dikancingkan saja. Tuh kan, jadi menutupi dan tidak semuanya ditutup untuk udara juga. Selanjutnya tinggal memasang penutup pintu juga. Penutup bisa terakhir, dan ini masih layar pertama. Lanjut ke pemasangan layar kedua. Yuk, kita masuk yuk. Tutup. Nah, tidak menutupi full dari bahan mesh tendanya ini. Masih ada ruang udara untuk ke jendela, lanjut ke pintu. Jadi bisa lebih tertutup, tidak terlalu terekspos dari luar. Nah, saya sisakan segini untuk masuk angin juga. Saat siang hari tidak panas. Nah, gimana kalau pengen diturunkan lagi, kayaknya terlalu tinggi? Bisa, tinggal dicabut saja kancing senetnya ini. Di sini kan ada 3. 1, 2, 3. Nah, ada beberapa setelan untuk mengatur hawa angin masuk. Dibuka saja. Nah, mudah-mudahan modifikasi pada tenda saya ini bisa mempengaruhi nanti di malam hari. Jadi angin tidak terlalu masuk ke dalam, dan supaya di dalam tenda tetap terjaga udara hangatnya. Dan ini kali pertama saya mencoba modifikasi pada tenda saya, karena saya sudah juga tidak lama berkemah. Karena saya berpikir bagaimana cara memodifikasi tenda. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti coba di malam. Yuk sekarang waktunya membuat makanan untuk mengisi perut yang lapar. Bawa buncis dan juga kentang. Aduh, jatuh. Saya akan makan sayuran, menunggu airnya mendidih. Kupas dulu kulit kentang. Jagalah lingkungan, karena sampah itu tidak baik untuk lingkungan. Masukkan ke air agar si kentangnya tidak berubah menjadi hitam karena proses oksidasi. Oke, sudah matang nih. Sebagai penambah rasa, kita kasih sambal. Dicolek saja. Pedas. Mantap. Bagus nih makan sayuran seperti ini, karena makan itu tidak hanya unsur hewani, unsur tumbuhannya juga. Beras sekarang sedang mahal, jadi bisa gantikan pakai kentang. Dicolek sambal, cocol sambal, dan karena kentang ini juga mengandung karbohidrat seperti nasi. Tidak hanya nasi, ada juga sumber nabati lainnya seperti singkong dan juga jagung. Tetapi yang paling enak pakai kentang. Tapi kalau makan pakai kentang sih lebih mahal dibanding beras. Jadi lebih murah beras. Alhamdulillah sudah dilahap semua lalaban. Hanya memakan sayuran saja perut sudah kenyang. Berarti cukup untuk
memenuhi kebutuhan energi karena ada karbohidrat dari kentang tersebut. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Karena sudah gelap, jadi saatnya memasang lampu. Waktu menunjukkan pukul 9 dan saat dicek di Google, suhu saat ini berkisar 19 derajat Celcius. Untuk kedepannya saat jam 11, jam 12 malam sampai jam 1, suhu akan turun lagi, bisa mencapai titik terendah di sini suhunya yaitu 15 derajat Celcius. Jadi saat terasa dinginnya itu sangat dinginnya ketika tengah malam sampai ke pagi hari jam 6. Untuk saat ini kondisinya belum begitu sangat dingin dalam tenda. Masih tidak terlalu menggigil. Jadi masih bisa teratasi. Dan apakah nanti jam 1 malam sampai subuh dan pagi hari bisa menghalau dinginnya udara di sini. Alhamdulillah saya tidur dengan nyenyak tanpa kedinginan karena menggigil. Dikarenakan saya berhasil membuat pelindung penutup lapis kain mes pada tenda. Saat terjadinya ada angin yang mendorong masuk ke dalam tenda melewati mes, terhalang oleh kain yang saya buat ini. Terlihat di bagian pintu depan dorongan angin ke tenda begitu besar membuat kain tendanya terdorong. Alhasil kalau tidak ada kain tenda ini, angin akan masuk bebas ke dalam tenda, membuat penghuni yang ada di dalam tenda ini kedinginan. Terutama suhu saat ini saat dicek di Google mencapai 14 derajat Celcius. Oke. Selamat pagi. Wih, keren nih. Sudah jam 6 saat keluar. Anginnya sepoi-sepoi tapi dingin. Dingin sekali ya. Kebayang punya rumah di sini lalu beraktivitas untuk berangkat di pagi hari. Kan harus mandi dulu. Rasa dinginnya itu seperti diguyur air es yang baru keluar dari kulkas. Tidak akan kuat rasanya. Paling malas mandi saja karena dinginnya air di sini dan udaranya sangat segar. Lihatlah begitu banyak pohon-pohon dan juga ladang. Mudah-mudahan kedepannya akan tetap seperti ini. Bangunan tertata rapi, pohon-pohon dan pertanian tetap terjaga di negeri Indonesia yang luas ini. Jangan sampai keegoisan yang kita lakukan bisa merusak lingkungan yang ada, bisa merusak
lingkungan selain manusia. Karena yang hidup di bumi ini tidak hanya manusia, ada juga unsur kehidupan lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Bahkan yang kecil pun ada. Oke, sekarang sudah mau beres-beres dan kembali lagi pulang ke rumah. Saya usahakan tidak ada sampah atau barang yang tertinggal, karena kalau sampah tertinggal itu tidak baik untuk lingkungan. Terima kasih yang sudah menonton dan yang subscribe. Pokoknya terima kasih saja. Terima kasih tempat camping. Bye bye. Tunggu video camping saya selanjutnya.